Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Wah, senang sekali pemirsa, akhirnya saya Krisna Livia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan tentunya dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semuanya dikemas dalam cerita selebriti. Baiklah pemirsa, untuk cerita yang pertama datang dari selebriti berikut ini. Penyedia layanan aplikasi atau konten melalui internet yakni video.com kembali meluncurkan web series terbarunya bergenre remaja. Berkisah tentang seorang remaja putri bernama Rea yang dibintangi oleh Naura Ayu yang ingin mengungkap misteri kejadian yang menimpa sang adik dengan menyamar sebagai sang adik. Penyelidikan tidak berjalan mulus dan justru mengakibatkan disrupsi di kehidupannya. Mulai dari sang ibu Rianti yang diperankan oleh Zeni Zhang yang mulai sering mood swing, Suki yang diperankan oleh Elsira Zamita dan Raihan yang diperankan oleh Devano Danendra mulai mencurigai penyamarannya. Dan kemarin konferensi web series tersebut digelar secara daring dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat termasuk para pemeran web series tersebut. Jadi ini cerita Minor Girl series ini kita akan mengikuti karakter Rea, seorang anak SMA yang sebenarnya dia juga nggak manis-manis banget sebagai anak sekolah gitu. Dia pembuli yang kemudian secara mengejutkan dia harus menyelidiki suatu kejadian yang melibatkan adiknya dan dia harus menyamar menjadi adiknya di sekolah baru di Jakarta. Ini adalah perjalanan dia bagaimana dia menemukan clue, terus kemudian petunjuk, dan akhirnya dia menyadari siapa yang selama ini semua orang bisa menjadi tersangka, dan akhirnya satu persatu perjalanan dalam mencari petunjuk itu mengubah dirinya menjadi seseorang yang lebih baik. Kira-kira begitu sih. Kalau bagi saya pribadi sih, scene opening di episode 1, nanti teman-teman akan melihat. Nah, di situ kita merangkum ada sekitar 5 scene yang sebenarnya itu cukup panjang durasinya, tapi kita melakukannya dalam 2 shot yang continuous untuk merangkum 2 scene itu. Nah, teman-teman pemain di sini benar-benar harus presisi dalam berdialog, dalam bergerak. Terus kita melibatkan ekstras yang jumlahnya juga nggak sedikit, ada sekitar 50 ekstras, dan semuanya harus diatur sedemikian hingga timingnya pas. Jadi kita melakukan 5 scene itu dalam 2 shot. Oke. Sebelumnya kita memang sudah bekerja sama secara eksklusif kan antara screenplay, video, dan Wattpad untuk memproduksi cerita-cerita Wattpad lah gitu. Nah, kenapa kita memilih Minor Girl itu sebetulnya karena kita juga melihat bahwa pembacanya juga luar biasa banyak gitu. Ada 27 juta lebih ya sekarang kalau nggak salah. Readersnya, jadi menurut kita ini ada potensi, ini udah ada fanbase-nya, kemudian ceritanya juga menarik, sehingga kita memutuskan oke, ini bisa kita angkat untuk jadi video originals kita gitu. Kalau kita ngelihat tuh sebetulnya cerita percintaan, cerita remaja tuh it's always easy to digest sebetulnya. Peminatnya banyak, pembacanya banyak, penontonnya banyak. Tapi kita melihat ada sesuatu yang berbeda di Minor Girl ini. Kita melihat tidak hanya sekedar high school romance atau kayak persahabatan gitu antara anak sekolah. Cuma kita juga melihat ada sebuah misteri, ada sedikit penyelidikan, tapi juga bukan penyelidikan yang yang memusingkan gitu, nggak seperti itu gitu. Kalau misalkan kita boleh lihat beberapa reference gitu ya, ini tuh kayak penyelidikan detektif tapi bukan detektif gitu. Jadi kayak gimana sih kalau anak remaja kan suka penasaran gitu kan. Mereka punya ada rasa penasarannya sehingga kita pun akhirnya dibawa untuk mengikuti perjalanan mereka karena kita pengen tahu gitu. Kalau Farah sama Rea ini walaupun mereka punya backstory yang awalnya sama, tapi at the end juga adanya perbedaan di antara mereka berdua itu bikin yang bikin sebenarnya
cerita ini ada. Jadi dengan sifat Farah yang mungkin dia lebih pendiam dan dia punya beban tersendiri, dan sementara Rea yang kayaknya hidupnya tuh selalu enak dan selalu dapetin apa yang dia mau. Sementara Farah pengen banget nggak dapetin apa yang dia mau, tapi susah banget. Dan mereka berdua mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi itu seru banget. Sebenarnya karena ini series kan orang akan nonton per minggu. Dan menurut aku dari awal pertama kali ditawarin, aku tuh langsung overthinking di situ. Karena kalau film sekali di play gitu kan langsung ya udah selesai gitu. Yeah. Kan kalau episode itu kan bersangkutan, terus apalagi sebenarnya perannya emang 2, tapi 4 kalau di ceritanya. Ada yang 3 ada Rea jadi Farah jadi Rea, terus ada Farah sama Rea. Dan itu susah banget ngebedainnya karena emang sebelumnya mereka ini belum pernah berkoneksi langsung gitu. Jadi aku harus nge-brainstorming sendiri. Aku banyak tanya juga ke Adina, Pak Kuns juga sama teman-teman yang lain. Dan aku selalu minta Ashira atau siapapun itu atau Anya untuk ingetin aku kalau episode berapa ini penyelidikan udah sampai mana gitu-gitu. Jadi siapa aja yang udah tahu kalau misalkan aku misinya apa kayak gitu-gitu, aku selalu minta diingetin mereka karena kalau miss sedikit pun itu bisa jadi masalah yang besar buat aku dan untuk series ini. Jadi tanggung jawabnya juga cukup besar sih. Gimana ya? Pacaran sambil digaji. Berarti enak ya, seru ya. Iya, seru banget sih karena memang Naura juga punya spirit yang sangat baik, gak cuma untuk aku tapi untuk cast yang lain. Jadi memang karena memang kita reading udah berapa lama, jadi memang bondingnya tuh udah deket banget. Jadi kita memang udah sangat-sangat fokus banget untuk bisa mewujudkan si series ini untuk yang terbaik. Oke. Nah, setahu kita juga nih, ini mungkin salah satu judul pertama yang berhubungan sama misteri drama gitu, betul ya? Iya. Oke, so pasti seru banget karena biasanya kalau aku series-series kayak gini biasa nonton tapi akhirnya dikasih kepercayaan sama screenplay untuk bisa memainkan si Rehan ini. Jadi memang sebelumnya aku di sini sebagai Rehan. Rehan ini adalah siswa teladan di sekolahnya dan populer katanya. Itu doang sih yang bisa aku kasih tahu. Aku takut spoiler. Pertama kali aku ditawarin Minor Girl itu aku sebenarnya udah excited banget, knowing aku bakalan jadi sahabat gitu. Karena aku juga di dunia nyata termasuk orang yang bersahabat banget nih gitu. Di zaman-zaman SMA dulu aku punya sekelompok teman, kita ekskul band, ekskul ini segala macam, dan pas baca seru banget awalnya gitu kan. Terus pas ngelihat story-nya, waduh, ternyata tidak semenyenangkan yang dipikirkan ya gitu. Ternyata ada banyak kisah-kisah kelam dan beberapa issues yang mungkin kita sebenarnya sering lalai ya. Di sekitar kita banyak kasus seperti ini, tapi nggak terlalu dianggap serius. Terus di Minor Girl itu benar-benar dijadiin satu konsep. Jadi aku amazed sendiri sih, wah ternyata ada ya di Indonesia yang berani untuk bikin series yang bukan cuma mengangkat tentang keceriaan remaja, tapi juga keresahan-keresahan yang sebenarnya terjadi di dunia nyata.